Shalom saudara-saudari sekalian. Halo. Jemaat House of Sacrifice. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, saya ada beberapa pengumuman yang kita akan adakan di minggu-minggu ke depan. Seperti biasa, kita ada komsel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa dihubungi ketua komselnya masing-masing yang setiap daerah. Biasanya kita ada online, ada onsite, jadi lebih baik ditanyakan oleh ketua komselnya masing-masing. Kita juga ada kebaktian network youth service setiap minggu pertama, minggu ketiga, juga minggu kelima. Minggu kelima mungkin minggu pertama dan minggu ketiga ya. Kita ada kebaktian NYC setiap hari Sabtu jam 6:30 malam. Kita juga ada kebaktian Wolonggong setiap di minggu kedua. Bisa menghubungi Pastor Doni dan Pastor Yeni. Juga saudara-saudara sekalian kalau mau berpartisipasi untuk menyumbangkan, mendonasi pakaian yang ada, bisa menghubungi beliau. Kita juga ada kebaktian House of Grace di Lepington area setiap minggu keempat di hari Sabtu. Itu bisa menghubungi Pastor Villa dan Pastor Yuki. Di minggu ke September kita ada Kids Fair ya, acara yang kita tunggu-tunggu. Kita mau berpartisipasi acara ini untuk anak-anak, karena anak-anak lah yang menjadi generasi penerus kita. Jadi kita mau luangkan effort kita, tenaga, uang dan waktu untuk acara ini ya. Kita ada kantin taburan untuk mensupport juga di finansialnya, dan juga hubungi juga volunteer kalau kita mau berpartisipasi untuk menjadi penjaga games dan yang lain-lainnya. Kita terus support dalam doa dan deklarasi apa yang Tuhan mau untuk acara ini. Setelah Kids Fair kita juga ada trip ke Melbourne tanggal 4, 5 dan 4, 5, 6, 7. Jadi trip ini yang belum booking silakan di booking karena kita juga nggak mau ketinggalan untuk acara ini. Selain kita mission trip, kita juga jalan-jalan kalau ada ya Pak. Jadi ya liburan sekalian dengan teman-teman yang ada. Mari sebelum kita memulai kebaktian ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah Kau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengenal suara-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau Tuhan mendapatkan berkat daripada-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat yang hadir di sini Tuhan. Kau sungguh melihat hati kami dan Kau memberkati ketika kami juga membuka hati kami, maka firman-Mu Tuhan menjadi rema dan kehidupan ya buat kami yang kami jalani di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Yang hari ini Tuhan, banyak orang di luar sana yang mungkin jalan-jalan menikmati weekend mereka, tapi kita berada di tempat ini karena kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka apapun yang menjadi kerinduan hati kita, kekhawatiran kita, apapun Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allahmu mawasya ku cinta.
yang berbeban berat ya Tuhan. Kau berikan jalan keluar Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami bukan kami yang lama Tuhan, kami yang baru Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi ya Bapak. Kami ingin bersorak-sorai buat Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya perkataan Amin. Kita percaya bahwa hari ini kita berkumpul bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tapi karena kasih Tuhan. Karena kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman, bahwa kita bisa bernyanyi bersama.
Mari kita berdoa bersyafaat bersama. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana kami bisa beribadah, kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus melawat kami. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau angkat Tuhan. Yang punya masalah dengan keuangan, kiranya Engkau menjawab dan berikan jalan keluarnya. Yang punya masalah dengan visa, Engkau berikan jalan keluarnya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya jalan yang memberikan kami kelepasan, berikan kami ke jalan keluar Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk next generation Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda Kau lawat di sini Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, anak hamba-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan kalau mereka juga boleh beribadah, menyembah, mengenal Engkau, takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, jamah satu persatu Tuhan dari anak-anak kami, generasi muda di Sydney ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan setiap dari mereka Tuhan kasih demu dan kasih mula-mula kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah JKI Jire, JKI host untuk JKI Penuai dan juga House of Grace dan juga yang ada di Hobart Tuhan, The Rocks Tuhan. Kami rindu juga Narwastu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau kiranya Kau mau berkati setiap ibadah kami, Kau terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru, dan kami boleh tuai Tuhan, karena kami percaya Tuhan ladang sudah menguning dan kami ingin jadi penuai-penuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap gembala-gembala di gereja itu Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, juga setiap jemaat di gereja itu, setiap pekerja, setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan untuk event-event yang kami akan adakan Tuhan, yaitu Kids Fair Tuhan tanggal 22 September Tuhan. Kiranya Engkau bawa Tuhan anak-anak lebih lagi Tuhan. Kami punya target 100 Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau jamah anak-anak yang ada di Sydney ini Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedari kecil Tuhan, biarlah mereka boleh mengenal Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan Kau besertai juga Puspa Tuhan dan juga setiap tim yang memanage acara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan acara ini boleh benar-benar yang dari Tuhan dan berhasil sukses. Dan kami percaya Tuhan Engkau ikut campur Tuhan dari persiapan kami saat ini, dari dananya Tuhan, semua yang ada Tuhan berkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk mission trip kami Tuhan untuk tanggal 4 sampai 7 Oktober Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami Tuhan, tetapi juga gereja-Mu di Melbourne ini Kau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah mission trip ini boleh jadi berkat Tuhan untuk Melbourne Tuhan. Dan kami juga diberkati dengan mission trip ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami pekerja-pekerja yang belum bisa untuk cuti Tuhan. Kiranya Kau yang menjamah setiap bos mereka Tuhan, untuk mereka boleh ikut serta ambil bagian dan juga dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini kami berterima kasih Tuhan karena Roh Kudus telah hadir dalam dari pagi, kebaktian pagi sampai saat ini. Bahkan Roh Kudus ada hadir dalam hidup kami dan membimbing kami setiap harinya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir. Haleluya.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau mari, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau mari, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Ku mengasihimu. Kau mari, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan pada siang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, setiap hati kami, telinga yang mau mendengar ya Tuhan, mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Bapa, hamba-Mu Tuhan, serahkan juga dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu yang Kau rindukan ya Tuhan. Dinyatakan ya Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya puji Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan Gembala House of Sacrifice pada sore hari ini. Ya, hari ini saya ingin men-sharingkan tentang
bijaksana dalam memberi respon. Ya, kemarin kita sudah mendengar banyak hal tentang bijaksana ya. Saya ingat itu ada Civero tentang bijaksana, seorang leader menjadi seorang leader yang bijaksana. Ada yang bahas tentang ya bijaksana dalam berkata-kata, kalau nggak salah Raymond ya. Dan bijaksana tentang waktu dan banyak hal lagi. Ya puji Tuhan tahun ini kita ya kiranya nanti tahun ini menjadi hal yang spesial buat setiap kita, yaitu jemaat Tuhan tempat ini menjadi lebih bijaksana. Amin. Ya, kehidupan kita sehari-hari itu sangat melekat dengan namanya memberi respon. Ya, kita respon dari kita itu dituntut setiap saat ya, baik di dalam keluarga, di dalam tempat pekerjaan, bahkan saat kita di jalan ya, kita terkadang dihadapi dengan sesuatu keadaan dan kita harus memberi respon ya. Jadi sangat pentingnya sebagai anak Tuhan untuk menjadi saksinya, sangat penting kita memiliki respon yang benar, yaitu respon yang bijaksana. Kita lihat dulu bijaksana tuh apa ya, sebenarnya udah tahu ya, awal-awal kita berbicara tentang bijaksana, yaitu ya pemahaman atau cara pandang yang benar. Nah, untuk hikmat ini dia ada lebih level yang di atas lagi ya, levelnya di atas lagi. Kalau saudara ingat ya, hamba Tuhan yang pernah khotbah di komsel gabungan kita ya tentang hikmat juga, dia berkata bahwa hikmat itu hanya kita dapatkan kalau kita itu dekat sama Tuhan ya. Hikmat itu diberikan sama orang-orang yang memiliki hubungan yang baik sama Tuhan ya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkenan di hadapannya. Hikmat itu ada buat orang-orang tersebut ya. Jadi ya, cara dasarnya bahwa untuk kita menjadi orang berhikmat, ya dekatilah yang punya hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Dan respon itu adalah jawaban, balasan, atau reaksi ya terhadap segala sesuatu gejala ataupun peristiwa ya, yang ataupun bisa dibilang itu kalau secara sainsnya rangsangan yang diterima oleh panca indera kita. Jadi kebijaksanaan dalam memberi respon adalah kemampuan untuk kita dapat melihat hidup dari sudut pandang Kristus dan kemudian kita mengetahui respon apa yang terbaik untuk kita berikan. Ya. Nah, kenapa nih kita harus menjadi seorang yang memberi respon yang bijaksana? Apa alasannya? Ya. Masalah atau kondisi apapun itu, kalau direspon dengan bijaksana itu dapat memberi dampak yang baik bagi pemberi respon maupun yang diresponi ya. Jadi sebelum saya lanjut ke contohnya, yaitu di dalam Alkitab, saya ingin kasih contoh dulu ya, dampak responnya, yaitu bangsa ini sebelumnya, ya. Nah, dalam kita memberi respon bagaimana untuk kita bijaksana, sebenarnya ya semuanya ada di dalam Alkitab ya. Alkitab itu udah mencatat kalau hal ini seperti ini, kamu harus seperti ini. Kalau nanti ada orang yang seperti ini sama kamu harus seperti ini. Ya. Kalau untuk menjadi bijaksana, firman Tuhan juga ada bilang bahwa mendengarkan dan melakukan ya, dalam Matius 7 ayat 24. Saya akan bacakan dulu bahwa judulnya itu 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi di pasal 7 ini Tuhan Yesus tuh berbicara tentang pengajaran jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, pengabulan doa, dan hal tentang hal yang kudus dan berharga, dan masih banyak lagi. Ini hanya salah satu contoh.
Dan kemudian ya masih banyak ya, Tuhan berkata kalau kamu lelah, ya datanglah kepada Tuhan. Kalau kamu lagi sakit, ya hati yang gembira adalah obat. Ya Tuhan, ya masih banyak lagi ya. Tuhan mengajarkan kalau ada yang berbuat salah kepada kamu, firman Tuhan bilang apa? Untuk mengampuni, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Dan satu yang saya ingin ambil contoh, ya tentang yaitu bangsa Niniwe. Ya, mari kita lihat ya di Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca di ayat 1 ya. Yunus 3 kita baca sampai ayat 4 ya. Oke. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikan. Nah, kita lihat dari respon bangsa Niniwe ya. Kita tahu bahwa bangsa Niniwe ini bangsa yang berbuat sangat jahat di hadapan Tuhan, sampai kejahatannya itu terdengar sama Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang nabi yang namanya Yunus ya, kita kenal ya. Sampai-sampai nabi Tuhan juga ini nggak mau ke sana ya, jadi sangat buruk lah di sana. Tapi yang saya ingin bahas di sini bukan Yunusnya tapi bangsa Niniwe-nya ya. Bagaimana respon dari bangsa Niniwe setelah nabi Tuhan yang dikirimkan ini berjalan selama 3 hari, setelah berjalan 40 dan berkata berjalan selama 3 hari dan berkata bahwa 40 hari lagi bangsa Niniwe ini akan ditunggal balikan sama Tuhan. Pertama saya mau tanya kita, saudara-saudara, kalau ada teman kita datang nih sama kita, berbicara sama kita, Tuhan bilang nih, 2 minggu lagi kamu dibinasakan sama Tuhan. Apa respon kita? Oh, bisa aja loh. Ya, gak bisa gitu loh, gak bisa main-main firman Tuhan loh. Jadi pasti kebanyakan kita tuh, bahkan saya sendiri ya, saya gak akan percaya. Saya pasti akan ragu-ragu. Apaan sih? Enggak mungkin. Dan ya seperti itu ya. Nah, tapi bangsa Niniwe ini kita bisa melihat ya, di dalam pasal 3 ini mencatat tentang respon yang dimiliki oleh bangsa Niniwe. Pertama itu mereka percaya kepada Allah. Jadi tanpa berlama-lama ya, respon mereka saat mendengarkan bahwa 40 hari lagi mereka ditunggal balikan. Ya, mereka bukan ragu, mereka bukannya makin jahat lagi ya. Biasa ada orang yang dikasih tahu ya tentang sesuatu ya, tentang ya kehidupannya, dikasih beri nasihat, malah nyeyel ya, malah makin jahat. Ada ya seperti orang kayak gitu, malah makin jahat. Tapi di sini bangsa Niniwe itu percaya kepada Allah dan mereka datang berpuasa ya. Berpuasa bukan hanya 1-2 orang ya, tapi mereka kompak, semua yang ada di bangsa Niniwe itu kompak berpuasa. Mereka mengenakan kain kabung sehingga sampai raja juga ya, seorang raja yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya di suatu bangsa itu juga merendahkan dirinya ya, dan mereka bersama-sama berseru kepada Allah ya. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya berdoa ya, kadang kita udah tahu ya kita salah, tapi kita cuma berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku bersalah, Tuhan tolong ampuni, aku mau jadi yang lebih baik. Tapi kita masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Terkadang kita hanya sampai di situ. Kita percaya kepada Allah, mungkin kita juga udah berdoa, tapi terkadang kita tuh hanya sampai di situ.
kita tidak meninggalkan tingkah laku yang jahat. Tapi bangsa Niniwe, mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Jadi pertobatannya itu bukan pertobatan yang main-main, jadi pertobatan yang benar-benar. Sehingga apa yang mereka dapatkan, apa dampaknya? Dampaknya membawa kebaikan, ya, bukan hanya kepada mereka, tapi kepada Tuhan, ya. Percaya nggak sih Bapak Ibu? Kan di firman Tuhan bilang bahwa 1-2 orang diselamatkan, surga bersukacita, bersorak-sorai, ya. Dan bagaimana kalau satu orang itu meninggalkan Tuhan, ya? Maksudnya saya seperti ini. Contohnya ya, saya tuh lagi mikir ya, persatuan tuh gimana ya? Apakah ketakutan Tuhan terbesar itu adalah saat kita anak-anak Tuhan itu jatuh, ya, saat kita nggak bisa melewati proses yang sudah disiapkan untuk kita, ya. Mungkin ketakutan Tuhan itu terbesar itu yaitu anaknya, ya, tidak bisa melewati percobaan, adanya kekecewaan sehingga kita itu menjauh dari Tuhan. Itu yang membuat mungkin menurut saya ya, Tuhan juga ya nggak sembarangan ya untuk kasih pencobaan dalam kehidupan kita, kasih proses ya dalam kehidupan kita. Jadi memang ada pengajaran-pengajaran yang harus kita lewati, dan mungkin Tuhan juga dakdikduk ya kalau kita nggak bisa lewati proses yang Dia siapkan itu. Jangan-jangan anakku nggak bisa, jangan-jangan nanti dia pergi meninggalkan aku. Jadi ya itu juga suatu hal yang menjadi perhatian ya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ya bangsa Niniwe ini mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kemurahan anugerah Tuhan, ya, bahwa mereka tidak jadi ditunggal-balikan, ya, mereka diselamatkan ya dari rencana Tuhan yang awalnya itu mereka akan ditunggal-balikan, ya. Tuhan itu mengasihi umatnya Bapak Ibu. Bahkan kita lihat bahwa bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang dicatat bahwa tidak mengenal Allah, ya. Mereka bukan bangsa Israel, ya. Nah, saya baca ya pada zaman ini bahwa bangsa Israel itu juga dikirim nabi, 3 nabi ya, salah satunya Yunus, Amos dan Hosea ya pada pemerintahan Raja Yerobeam II itu, bahwa tapi saat saya baca-baca dalam raja-raja di situ ya umat Israel itu masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, meskipun udah dikirimkan 3 nabi ya kepada mereka. Kita lihat bahwa ini adalah umat yang mengenal Tuhan, umat yang sebelum kakek nenek moyang mereka mengenal Tuhan, tapi mereka juga masih jatuh dalam dosa. Diberikan nabi-nabi Tuhan untuk mendampingi mereka, tapi masih belum bisa, ya, masih saja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk contoh kedua yang kita bisa lihat itu adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42, ya, di sini berbicara tentang di mana Tuhan Yesus itu lagi berdoa di Taman Getsemani ya Bapak Ibu. Nah, ada di ayat Markus 14. Ya, di ayat 33 dikatakan, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah sini dan berjaga-jagalah. Ya, bahwa Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya Bapak Ibu memiliki takut dan gentar ya, di dalam manusianya, tapi responnya dia tidak kecewa sama sama destiny yang sudah ditaruh dalam hidupnya. Dia tidak marah ya, kalau secara dia masih manusia ya, pasti ya Tuhan Yesus bisa marah ya. Ya Tuhan Yesus pernah marah ya di bait Allah itu ya. Tapi di sini untuk dia menghadapi destiny-nya, ya apa sih respon yang Tuhan berikan? Ya, dia datang kepada Tuhan. Ya, di ayat selanjutnya, datang kepada Bapa, dia berserah sepenuhnya. Ya, dia berkata bukan yang ia kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa memiliki kerendahan hati dan tetap taat. Dan respon yang diberikan dari Tuhan Yesus ini memberi dampak apa Bapak Ibu? Kalau tadi bangsa Niniwe memberi dampak ya untuk mereka sendiri ya, mereka diselamatkan ya, dan percaya juga bahwa memberi dampak kebahagiaannya bagi Tuhan, bahwa anak-anak ini masih bisa diselamatkan. Dan untuk Tuhan Yesus ini dampak yang diberikan adalah karya keselamatan bagi semua umat. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan respon yang benar karena di dalamnya itu ada kebenaran. Ya. Jadi dampak yang respon Tuhan Yesus ini membawa dampak kepada semuanya, ya, yaitu karya keselamatan. Jadi sangat penting bahwa respon ini, bahwa kita memiliki respon yang bijaksana. Ya, karena bukan untuk hanya kebaikan kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa untuk mendunia, ya. Oke. Bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apa respon yang kita punya saat kita ada memiliki masalah, ya? Apakah kita bergantung kepada Tuhan, ataupun kita kecewa, ragu, marah, dan ya sebagainya. Dan Bapak Ibu, dalam setiap kelemahan kita itu ada dua pihak, ya, dua pribadi kan, ya, antara Allah ataupun si iblis yang akan mengambil keuntungan, ya. Jadi Tuhan mengambil keuntungan dalam kelemahan kita itu, yaitu agar kita lebih bergantung lagi sama Dia, agar kita lebih membawa kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau iblis juga bisa ambil keuntungan dalam setiap kelemahan kita. Ya, kalau kita dalam masalah, kita dalam hal yang ya di luar kemampuan kita, tapi kita kecewa, kita ragu, kita mungkin ya bisa marah sama Tuhan. Ya, iblis ambil keuntungannya apa? Iblis buat kita jauh daripada Tuhan. Itu adalah keuntungan yang diambil iblis. Jadi jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang mengambil keuntungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita problem apapun yang kita hadapi, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki respon yang bijaksana, ya, karena memiliki respon yang bijaksana ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya, baik untuk saat ini maupun untuk depannya, ya. Saya ambil contoh ya, waktu dalam kehidupan saya ya, waktu masih setahun ya, udah setahun, ya, saya udah setahun pacaran sama mantan pacar saya, ya, suami saya yang saat ini, ya. Jadi setiap hari itu, ya, sebelum mengenal dia juga, setiap hari ya saya tuh bisa doa sampai 1 jam, ya, doa sampai 1 jam.
doa, jadi dalam doa penyembahan, baca firman, doa syafaat, jadi semua orang tua, adik, pokoknya tante, yang saya ingat dalam kalau saya doa, saya doakan Bapak Ibu. Jadi benar-benar doa. Tapi tiba satu saat ya, mantan saya ini bilang begini, 2 minggu ini kayaknya saya nggak bisa hubungi deh karena sibuk ya. Karena saya sibuk katanya. Karena saya bilang oke nggak apa-apa. Saya juga sibuk saya bilang. Ya oke. Jadi 2 minggu tuh berjalan Bapak Ibu. Jadi saya nggak hubungi juga. Tapi ya kangen pasti ya, kangen ya. Nah tiba waktu itu 1 minggu ya sebenarnya, 1 minggu. Udah seminggu, tibalah saya waktu dulu tuh saya punya FB, tapi saya nggak pernah buka. Tapi udah semenjak kenal sama Ray, saya buka FB saya cuma buat lihat dia, alamatnya dia itu, cuma buat lihat itu. Jadi kadang kalau ada waktu kosong saya lihat, tiba-tiba dia update nih, tidak cuma di Facebook, tapi dia update di Instagram pada saat dia ordinary yang sebelum ada saya waktu itu. Nah, terus dia nggak cuma update Bapak Ibu, dia balas-balas nih. Dia balas-balas. Nah, sebagai perempuan kan, kok dia bilang dia sibuk, tapi kok dia bisa balas teks, bisa balas komen-komen, tapi kok teks sama saya, maksudnya ucapan mungkin lah minimal ya selamat pagi atau apa kabar, minimal ya apa kabar. Nggak ada Bapak Ibu, ya nggak ada. Nah, di situ respon yang saya berikan, saya kecewa sama dia, saya kecewa sama dia. Nah, kecewa itu Bapak Ibu tau nggak? Itu berpengaruh ya. Yang tadinya saya bisa doa nih, saya nggak doa. Jadinya kayak mengasihani diri sendiri itu hal yang sangat fatal ya. Mengasihani diri sendiri itu membuat kita jauh dari Tuhan ya. Respon seperti itu sangat tidak baik Bapak Ibu ya. Dan dari situ ya saya belajar bahwa memang ada hal-hal itu yang di luar rencana kita, di luar kehendak kita yang harus terjadi ya. Karena saya sampai sekarang aja masih berproses ya. Saya orangnya tuh kayak sangat berat ya kalau kayak hal tiba-tiba kayak misalnya, tapi khusus buat suami saya sih, kalau dia udah janji terus tiba-tiba kayak ada gini, jadi saya kayak pikirnya berat ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah belajar kalau saya harus menerima ya, keadaan yang tiba-tiba tuh harus diterima ya. Oke, jadi jangan sampai respon itu membuat kita memberi keuntungan bagi si iblis ya. Dan saya percaya waktu itu saya juga memberi keuntungan bagi si iblis karena saya nggak berdoa ya, karena saya nggak fokus doa lagi ya, tapi cuma waktu saat itu saja. Nah, jadi bagaimana sih untuk kita memiliki respon yang benar ini, respon yang bijaksana dan berhikmat ya Bapak Ibu, yaitu adalah dengan kita stay connected sama Tuhan, tetap terhubung sama Tuhan ya. Tanpa kita berhubungan sama Tuhan, tanpa kita tetap connect sama Tuhan, kita nggak akan bisa memiliki kebijaksanaan itu, kita nggak akan bisa memiliki hikmat itu ya, untuk di setiap saat kita gimana anak-anak Tuhan itu ya seharusnya bisa memberikan respon yang bijaksana, bisa memberikan respon yang benar ya dalam kondisi apapun. Tapi ya karena kita manusia, kita lemah, dan kita tahu kita butuh Tuhan. Tapi kita ini manusia udah tahu butuh Tuhan, ya untuk datang sama Tuhan aja ya kadang agak susah. Jadi jangan jangan sok-sok bisa ya. Kita tuh harus datang sama Tuhan ya. Jadi takut akan Tuhan. Dengan kita datang sama Tuhan ya, agar minyak kita itu selalu dipenuhi ya, jangan sampai minyak kita habis dan Tuhan datang ya kita tertinggal ya Bapak Ibu.
Tapi kita mau belajar bahwa kita harus tetap connect sama Tuhan supaya kita memiliki respon yang benar, yang seharusnya yang kita miliki ya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, karena Tuhanlah yang dapat memampukan kita ya untuk memiliki respon yang bijaksana ini dalam keadaan apapun ya. Dan biarlah untuk stay connected juga ini ya, satu ya, ini sering banget ya, semalam juga diingatkan lagi bahwa firman Tuhan, kita memerlukan firman Tuhan untuk dihidupi dalam kehidupan kita ya, untuk firman Tuhan menjadi daging dalam setiap kehidupan kita ya. Tanpa firman Tuhan kita susah ya, kita nggak connect ya, kita nggak bisa connect sama Tuhan karena kita nggak tahu maunya Tuhan itu apa ya, karena kita nggak pernah baca firman Tuhan ya. Sama halnya ya dengan kita main internet, kalau nggak ada internet kita nggak bisa connect, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau kita sama Tuhan nggak connect ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Meskipun secara dunia, secara daging dilihat, oh hebat banget, tapi ya di hadapan Tuhan itu kosong, nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau kita mau belajar merendahkan hati kita untuk selalu setiap hari ya untuk connect sama Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita akan dipenuhi dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pikiran dan perasaan kita ya sama seperti apa yang Tuhan rindukan, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus ya. Ya saya sampai di sini saja Bapak Ibu, bahwa jangan lupa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, bagi jalan-jalan setiap kita, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 105 ya. Saya demikian sharing yang saya sampaikan, saya serahkan kepada Ko Iwan. Terima kasih. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Jadi respon saudara setelah dengar firman Tuhan hari ini apa nih? Hah? Connected. Terus apa lagi? Hidup bergantung dengan Tuhan. Respon saudara ketika saudara dengar kita mau ke Melbourne apa nih kira-kira? Oke. Hah? Harus pergi. Harus pergi ya? Minta duit sama boleh. Responnya kalau dengar Kids Fair itu kemarin kita mau Kids Fair, kira-kira apa nih responnya? Nabur. Kalau nabur responnya apa nih? Responnya nabur. Respon kita itu ditunggu Tuhan sebenarnya, benar ya? Kita ada suatu masalah, tapi respon kita itu ditunggu sama Tuhan. Kira-kira anakku nih gimana ya, meresponi apa ya? Karena kan sudah dikasih kehendak bebas ya. Kita boleh menentukan, gak usah pergi aja lah Melbourne, mending kerja gitu. Gak usah lah, mending tabung uangnya. Gak perlulah, lagian juga di situ kira-kira nggak ngapa-ngapain gitu. Paling yang melayani itu lagi, saya bisa apa? Kan kita bisa merespon gitu ya. Saudara kalau nggak tahu mau melayani apa, lakukan seperti yang Vero lakukan tuh. Saya mau bawa makanan yang banyak ke Melbourne supaya nanti di sana saya datang lebih pagi, serve di sana. Yuk lakuin satu tim sama Vero tuh. Kalau nggak tahu mau ngapa-ngapain, itu namanya respon, benar nggak? Jadi saudara jangan nunggu, aku ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, mending gua kerja. Jangan saudara, jangan. Kita bisa do something loh. Saudara, Vero itu udah nyolong start duluan. Orang belum melayani, dia sudah melayani. Nyolong start namanya, benar nggak? Jam 5 pagi udah mulai. Tapi saya udah nyolong start duluan, kemarin saya udah bikin martabak dulu. Saudara, ayo kita berlomba-lomba meresponi panggilan Tuhan. Gitu. Amin saudara. Respon kita itu penting dan itu ditunggu Tuhan. Kenapa? Karena memang kita ditaruh
moral free will yang Tuhan menanti-nantikan. Saya juga kepingin tahu kalau anak saya menghadapi masalah kira-kira responnya apa ya. Saya juga kepingin tahu dia cara mikirnya bagaimana ya. Nah kalau nggak bener baru kita benerin gitu. Tapi kalau dia bener, seneng juga nih anak responnya bagus. Kan kira-kira begitu ya. Jadi ayo teman-teman kita merespon bagus. Kalau saudara punya duit hari ini, respon saudara apa? Waduh, gak ada yang mau punya duit. Respon saudara apa kalau saya kaya duluan ketimbang saudara? Siapa sih yang lebih mesti kaya duluan, saya atau saudara? Ini sebenarnya saya mau keep ini buat teman-teman pemuritan, karena teman-teman pemuritan lagi belajar soal ini kan. Harusnya saya mau jawab nanti hari Kamis siapa yang mesti kaya duluan. Saya, Vero, Koryandi, Cilusi, David, Puspa, kira-kira siapa duluan nih yang mesti kaya? Kalau di antara menurut saudara yang di luar dari pemuritan ini, kira-kira menurut saudara siapa duluan yang lebih pantas kaya duluan? Yang lama stay di Australia. Hah? Yang lama stay di Australia, Koryandi duluan berarti. Om Yong mah jangan ditanya. Ya sih 2 miliar udah di tangan kalau dia mah. Kira-kira yang pantas kaya duluan siapa? Nah, ini ya jawabannya nanti kalau saya di jadwal khotbah di sini kan saya bukan orang yang menjadwal diri saya khotbah di sini. Kalau saya nanti di jadwal khotbah di sini, ntar saya share soal ini ya. Jadi respon itu penting banget. Saudara, ayo merespon yang bagus. Jangan sampai kita salah merespon. Karena jawaban kita, apa yang kita respon itu ditunggu oleh Tuhan. Ditunggu oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita merespon yang benar. Dan benar, untuk merespon itu kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu hikmat. Ingat, lawan katanya bijaksana itu adalah bodoh, bukan pinter. Jadi ada ke orang pinter yang bodoh? Banyak. Karena lawan katanya bijaksana itu bodoh, lawan katanya bodoh itu bijaksana. Jadi pinter itu nggak tahu dari mana kenapa pinter dan bodoh. Karena sebenarnya Alkitab berkata orang yang bijaksana, orang yang bodoh, gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh, orang yang bijaksana, orang yang bodoh, orang yang bijaksana begini, tetapi orang yang bodoh begini. Alkitab nggak catat banyak tentang kepintaran, tapi kebijaksanaan, hikmat dicatat banyak oleh Tuhan. Makanya ada gak orang pintar yang bodoh? Ada. Dan banyak. Nah, bingung gak ya? Banyak. Orang yang pintar bodoh. Orang sudah pintar tidak mau ke gereja itu bodoh. Sekolah tinggi-tinggi gak mau ke gereja itu bodoh banget. Benar gak? Sekolah tinggi-tinggi pintar banget. Suruh jawab apa aja bisa. Ngurus negara bisa. Nggak mau terima Tuhan Yesus, itu bodoh banget. Keras gak sih? Dikasih keselamatan tidak mau, tapi pintar sih. Jadi respon kita benar-benar diperlukan. Jadi ya, kita ngerti belajar firman Tuhan, terus stay connected sama Tuhan supaya respon kita selalu benar dalam hidup ini. Di dalam bekerja kita ketemu sama orang-orang yang memaksa kita untuk mengambil respon tertentu. Tapi seharusnya firman Tuhan yang kita renungkan setiap harinya itu bisa bawa kita untuk melakukan respon yang benar. Sehingga Bapa kita yang ada di surga senang dengan respon itu. Dan itu aja udah cukup. Senang. Ya,
Jadi teman-teman, ayo apapun yang kita punya, pergumulan masalah apapun yang kita punya, kita berespon yang baik. Oke? So thank you Sakila buat sharing firman-Nya. Kita semua sangat-sangat diberkati. Kita terus saling mensupport satu dengan yang lain. Ada teman-teman punya masalah ini, kita support. Kita punya masalah ini, kita juga tetap berpengharapan sama Tuhan, sehingga semua kita punya respon yang baik di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Ya teman-teman pemusik boleh bangkit berdiri. Kebijaksanaan akan bawa kita semakin hari semakin tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntun setiap langkah kita satu persatu. Di ayat yang terakhir tadi, Sakila berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. So, tanpa firman Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita menghadapi segala sesuatunya dengan feeling kita, mungkin hari ini Sakila nggak akan gendong motion. Dicuekin 2 minggu, dia bisa SMS yang lain. Kenapa gue nggak bisa? Aku orang yang paling berhak atas pacarku. Aku nih orang yang paling berhak atas pacarku. Aku yang paling berhak atas waktunya dia. Aku yang paling berhak atas uang yang dihasilkan oleh suamiku. Aku orang yang paling berhak untuk dapetin yang terbaik, yang paling gede dari suamiku. Salah. Alkitab nggak bilang begitu. Makanya ketika kita hidup dipimpin oleh perasaan kita, kecewa, ragu, putus asa yang 3 tadi itu udah ngantri di depan mata tuh. Sudah ngantri di depan mata. Tapi kalau kita bisa merespon yang benar, hidup kita pasti akan dituntun dan ngalamin banyak hal yang baik yang datang dari Tuhan. Saya suka ayat yang terakhir yang Raymond itu kemarin sharing itu. Karena Tuhan sudah telah berbuat baik kepadaku. Waduh. Hah? Nangis. Karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Benar ya? Karena itu mari kita responi yang benar. Hidup dengan apa ya? Kalau saya bilang itu adalah gini. 1 langkah bersama dengan Tuhan. Besok 1 langkah lagi bersama dengan Tuhan. 1 lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini respon aku benar aja udah ban-ban kamsia Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini cara aku benar aja udah ban-ban kamsia. Tahu ban-ban kamsia ya? Ada lagu apa ya tadi ya supaya anak-anak nggak cari pot lagi? Ku buka hati, yang itu aja deh tadi Korean itu. Ya boleh lah. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku di lulus bawahku. Buka hati, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati,
Ajar kami Tuhan merespon yang benar Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, buat kami sadar Tuhan, buat kami mengerti Tuhan bahwa firman-Mu itu penting bagi kehidupan kami. Supaya setiap kali firman-Mu itu berbicara dalam kehidupan kami, ketika masalah itu datang, ketika badai itu datang, kami sudah berdiri kokoh di atas firman-Mu, sudah berdiri kokoh di atas kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Sehingga merespon dengan benar. Ketika masalah datang, kami bisa merespon yang benar. Ketika pergumulan datang, kami bisa merespon dengan benar. Ketika cobaan datang, kami bisa merespon dengan firman Tuhan. Ketika ujian itu datang, kami bisa merespon dengan benar. Dan kami bisa ditemukan Tuhan. Terus naik kelas. Terus bertambah hikmat kami. Terus bertambah kebijaksanaan kami. Terus mengerjakan yang benar di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau menjadikan kami Tuhan orang-orang yang selalu terjaga oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Selalu membutuhkan firman-Mu Tuhan. Selalu berpengharapan pada Engkau Tuhan. Selalu baca Alkitab kami Tuhan. Selalu dengar Tuhan pewahyuan yang daripada-Mu. Tidak pernah kami Tuhan mau jalan sendiri Tuhan dengan keputusan dan keinginan kami sendiri Tuhan. Bukan feeling kami Tuhan yang berjalan Tuhan, tapi pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Itu yang menuntun langkah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau responi dengan baik setiap firman-Mu yang kami dengar sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, thank you buat Pastor Sakila. Saatnya kita untuk memberi persembahan. Silakan yang mau transfer, silakan transfer di bagian nomor gereja. Mau kasih kotak persembahan ada di depan. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Bapak, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kau sudah menguatkan kami ya Bapak, sehingga kami dapat meresponi dengan baik ya Bapak. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami dapat respon dengan baik ya Bapak. Tiba saatnya Bapak, kami ingin memberi ya Bapak apa yang Kau sudah berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik ya Bapak. Kau berkati ya Bapak, tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Dialah ya Bapak, persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak, untuk dipakai untuk lebih lagi ya Bapak, untuk pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak persembahan ini kepada Kau saja ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama katakan amin. diberkati sepanjang hari ini. Amin. Ya, sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami lihat pertolongan-Mu, kami lihat penyertaan-Mu, kami lihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus.
Biar sekali lagi Tuhan firman-Mu terus menjagai hidup kami Tuhan, menjagai keluarga kami Tuhan, menjagai setiap hal yang Kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh pakai Tuhan setiap berkat-Mu itu Tuhan Yesus, untuk terus memuliakan nama-Mu, untuk terus memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, mari Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan, apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu yang disertai Tuhan, itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkati pemikiran-Mu, rencana masa depan yang ada, biar itu semuanya sejalan dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.